Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'd, akhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Pagi hari ini kita bisa berkumpul bermuwajahah di masjid ini dalam rangka untuk thalabul ilmi. Kita ingatkan kembali, tak lupa kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk meluruskan niat hadirnya kita di sini dalam rangka untuk thalabul ilmi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kharaja fi thalabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa orangnya yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalannya, maka dia berada pada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga ia pulang. Oleh karena itu, sekali lagi kita niatkan kita hadir dalam rangka untuk thalabul ilmi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah menjalankan agama Islam sampai hari kiamat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini, konsep barokah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep barokah menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Barokah itu adalah sesuatu yang harusnya kita cari, sesuatu yang harusnya kita cari dalam setiap pekerjaan dan perbuatan serta kegiatan kita. Ketika kemudian kita melakukan satu pekerjaan, baik pekerjaan itu pekerjaan duniawi, lebih-lebih pekerjaan itu adalah pekerjaan ukhrawi, maka jangan pernah lupa selipkan satu niatan. Bahkan niatan ini kemudian menjadi niatan di antara niatan-niatan utama, bahwa yang kita lakukan hendaknya terselip niatan untuk mencari barokah, mencari barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kemudian kita bekerja mencari nafkah, maka jangan hanya mencari laba, itu penting, tetapi kemudian selipkan satu niatan utama. Di sana kita perlu mencari barokah. Ketika kita menjadi pegawai, ketika kita bekerja di kantor, hadirnya kita ke sana dalam rangka untuk mencari nafkah, jangan lupa niatkan di sana kita juga mencari barokah. Saking pentingnya barokah, agar kemudian kita mencari barokah, sampai kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa agar kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala barokah dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, kemudian ketika ada seorang laki-laki, seorang perempuan yang keduanya menikah, dua orang laki-laki dan perempuan menikah,
ketika kita menghadiri undangan pernikahan atau ketika kita bertemu dengan orang yang baru saja menikah, maka Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kita untuk mendoakan barokah. Maka kalau ada orang yang menikah, laki-laki perempuan, kita doakan dengan doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepadamu, limpahan barokah senantiasa ada padamu, dan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Ini doa yang harusnya pertama kali dibacakan kepada orang-orang yang baru saja menikah. Doa apa? Doa agar mendapatkan barokah, bukan sakinah mawaddah warahmah. Sakinah mawaddah warahmah itu penting, tapi setelah barokah. Kalau kemudian kita doakan mereka agar mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah tanpa kita doakan mendapatkan barokah, mereka betul-betul dapat sakinah, mawaddah warahmah tapi tidak mendapatkan barokah. Bahasa Tembara, wala kace alahu, ora kace. Karena orang kafir dapat mawaddah, rahmah, orang kafir pun bisa dapat. Kenapa? Sakinah itu adalah ketenangan dalam berumah tangga. Tenang dalam berumah tangga itu sakinah. Mawaddah itu adalah kepuasan, mohon maaf, dalam hal fisik. Bukankah semua orang bisa mendapatkan mawaddah? Rahmah itu kasih sayang, saling mencintai antara suami dan istri. Maka mendapatkan rahmah belum tentu dia dapat barokah. Mendapatkan mawaddah belum tentu dia mendapatkan barokah. Bahkan orang yang zina pun bisa jadi dapat mawaddah, karena mawaddah itu adalah kepuasan dalam hal fisik. Maka doakan pertama kali bagi orang yang kemudian menikah itu doa agar mereka mendapatkan barokah. Karena ketika seseorang suami istri telah mendapatkan barokah, maka insya Allah akan Allah berikan kepadanya sakinah. Allah akan tuntun mereka berdua untuk mendapatkan mawaddah, dan Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di antara keduanya saling memiliki rahmah. Oleh karena itu Rasul itu mengajarkan kita untuk mendoakan mereka berdua, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga mendapatkan barokah. Itu oleh karena itu barokah itu sesuatu yang penting dalam kehidupan manusia. Contoh yang kedua, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memerintahkan salah seorang sahabatnya ketika ada orang yang memiliki putra, melahirkan bayi baru, maka Rasul perintahkan kita untuk mendoakan barokah kepada anak itu. Artinya apa? Agar anak itu menjadi anak yang barokah, agar orang tuanya juga mendapatkan barokah, dengan doa yang kemudian dengan bahasa kita boleh, atau dengan bahasa Arab boleh, atau dengan bahasa Indonesia boleh. Tetapi intinya doa agar mendapatkan barokah. Di antara doa yang terkenal, meskipun ini bukan berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahib wa balagha asyuddah wa ruziqta birrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada anak yang dititipkan kepadamu, dan seterusnya sampai akhir doa. Tetapi pada awal ini ada kalimat barakallahu laka fil mauhubi laka. Ini doa yang kemudian sering diucapkan oleh kaum muslimin meskipun bukan berasal dari Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada anak yang dititipkan kepadamu. Artinya ini doa agar kemudian kita mendoakan barokah kepada
orang atau bayi yang baru saja lahir. Betapa pentingnya barokah sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kita agar kemudian kita mendoakan barokah bagi anak yang baru lahir. Contoh yang ketiga, ketika kita hendak makan, maka dalam sebuah hadis, meskipun perlu diteliti ulang tentang derajat kesohihannya, yaitu kita kemudian dituntun untuk membaca doa Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Meskipun ini derajat hadisnya perlu diteliti ulang, bisa dipelajari bareng sama Ustadz Tamim. Allahumma barik lana, ya Allah berikan barokah kepada kami. Ini artinya kita memohon apa? Barokah ya. Karena barokah itu sesuatu yang sangat penting. Maka mencari barokah dalam hidup itu menjadi sebuah keniscayaan bagi seorang muslim. Seorang muslim jangan sampai lupa untuk selalu mencari barokah. Itu sesuatu yang sangat penting. Hingga kemudian seluruh hidup kita, seluruh benda, seluruh barang, seluruh properti yang kita miliki itu hendaknya properti yang mendatangkan barokah. Aktivitas-aktivitas kita adalah aktivitas-aktivitas yang penuh dengan barokah. Semua laba, semua rizki itu hendaknya rizki dan laba yang barokah. Maka memiliki HP, hendaknya HP yang barokah. Maka memiliki peci, hendaknya peci yang barokah. Memiliki laptop, memiliki tripod, memiliki kabel, mikrofon, memiliki sandal, memiliki motor, mobil, hendaknya semua itu kita jadikan benda-benda yang mendatangkan barokah. Lawang punya anak, agar anak itu punya barokah. Lawang orang kemudian menikah, agar orang itu keduanya mendapatkan barokah. Maka kebiasaan ulama salaf zaman dulu itu ketika ada orang punya barang baru ya, biasanya kemudian didoakan agar mendapatkan barokah. Maka sunnah kemudian ketika kita mendoakan kepada saudara kita, barakallahu fiik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepadamu. HP ini anyar, barakallahu fiik. Wah, sandalnya anyar, barakallahu fiik. Boten malah sandalnya anyar, kenalan tidak rien. Doakan agar kemudian mendapatkan barokah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bagaimana konsep barokah menurut Al-Quran dan As-Sunnah? Ada beberapa hal yang berkaitan dengan barokah. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan barokah. Poin pertama yang berkaitan dengan barokah, poin pertama adalah tentang makna barokah. Makna barokah. Barokah niku nopo? Ampun kula panjenengan niku pokoknya aku ki ya luru berkah. Berkah ki apa to? Ya apa ya? Mboten ngerti. Sing penting pokoknya luru berkah. Lah berkah niku nopo? Ampun kemudian berpikir, frame berpikirnya kita kemudian nek napa dagang sing barokah kuwi nek dagange akeh badine, ini mboten mesti. Nggih, badhe kathah niku nggih mungkin itu adalah bagian dari barokah, tapi belum tentu. Jangan kemudian dianggap bahwa barokah itu kalau kemudian berdagang, wah oke, apa badine barokah, wah kayak dagangannya rugi ora oleh barokah. Oh enggak. Jadi bagaimana kemudian barokah itu kita maknai? Poin pertama, makna barokah, bahwa barokah itu berasal dari bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi berkah. Nek teng Jawa niku berkat. Berkat niku napa? Niku berkat. Yang plastik niku berkat. Barokah itu berasal dari kata barokah. Ba, ro, dan kaf. Fathah semua, fi'il madhi. Barokah. Fi'il mudhari'nya atau kata kerja sekarang dan yang akan datang itu adalah yabruku. Bahasa Arab berasal dari kata barokah yabruku. Barokah yabruku ini menjadi asal kata dari barokah atau penyusun kata barokah.
Barokah ya beruku itu artinya kalau bahasa Tembara niku artine niku ndekem. Pirsa ndekem. Napa? Ndekem niku napa? Nggih ndekem. Bahasane Indonesia napa? Basa kramane ndekem enten napa mboten nggih? Nah, menep. Nek teng Tembara menep niku kopi niku bar diudek niku to. Nah, terus nganune niku menep. Mendep. Oh, mendep. Oke. Barokah ya beruku niku bahasa Indonesianya menderum. Ndekem, menderum. Itu barokah ya beruku. Makanya ada sebuah hadis yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang cara sujud dalam sholat. Rasul pernah bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir." Apabila salah seorang di antara kalian sujud, jangan kalian turun seperti menderumnya unta. Nah, di sini ada kata yabruk. Yabruk itu menderum. Nah, kenapa kemudian yabruku, barokah yabruku itu kemudian diambil menjadi kata barokah? Karena ketika unta itu sudah menderum, sudah ndekem, berarti menunjukkan unta itu telah menetap pada satu tempat. Yang sebelumnya unta itu berjalan kemana-mana, yang kemudian unta itu berlari kemana-mana, yang kemudian unta itu bersafar kemana-mana. Maka setelah unta menderum, ndekem, berarti unta itu istirahat dan menetap di situ untuk beberapa waktu. Itu barokah. Sehingga kemudian barokah ya beruku itu dimaknai sebagai arti menetap. Hingga kemudian makna ini diambil alih oleh barokah menjadi menetap. Apanya yang menetap? Kebaikannya menetap. Makanya dalam bahasa Arab itu kolam itu bahasa Arabnya adalah birkah. Nek teng pondok niku misbahun lampu, nafidatun jendela, babun pintu, jawalun HP, maktabun meja, saatun jam, birkatun kolam. Birkah niku kolam. Kenapa kolam dalam bahasa Arab disebut dengan birkah? Berasal dari kata ba, ro, dan kaf. Birkah karena airnya menetap dan tidak mengalir, maka disebut dengan birkah. Hingga kemudian dari kata ini para ulama memberikan penafsiran tentang barokah. Paling tidak ada 3 makna barokah dari sisi istilah. Makna yang pertama, sabata khairuhu, kebaikannya menetap, maka itu disebut dengan barokah. Yang kedua, kasura khairuhu, kebaikannya banyak, maka itu barokah. Yang ketiga, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya, maka itu disebut dengan barokah. 3 makna paling tidak tentang barokah. Yang pertama, kebaikannya menetap. Yang kedua, kebaikannya banyak. Dan yang ketiga, bertambah kebaikannya. Maka kalau ada sebuah benda, sebuah barang, sebuah properti, kok itu selalu menetap kebaikannya dan tidak pernah hilang sampai kiamat, benda itu selalu menghadirkan kebaikan, maka benda itu adalah benda yang penuh dengan barokah. Ini karena kebaikannya menetap. Ada sebuah benda, sebuah tempat, sebuah barang, sebuah properti, kok selalu menetap kebaikan padanya, tidak pernah hilang. Memang dari sisi zatnya itu barokah, maka penuh dengan kebaikan, maka itu barokah. Sampai kiamat tidak akan pernah hilang.
Atau yang kedua, benda atau barang itu disebut dengan barokah kalau benda atau barang itu banyak kebaikannya. Mungkin memang ada madorotnya, tetapi kebaikannya lebih banyak. Maka HP kita ini barokah atau tidak, lihat madorot sama manfaat itu banyak mana. Kalau ternyata madorotnya itu lebih banyak daripada manfaatnya, berarti HP kita tidak barokah. Tapi kalau HP kita ini lebih banyak barokah, lebih banyak kebaikannya, lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya, berarti HP kita adalah HP yang barokah. Wah, HP ini awet tenan, wah HP ini pancen barokah. Oh, belum tentu awet kalau kemudian sering digunakan untuk gibah, grup isine rasan-rasan tonggo niku mboten barokah. HP itu kalau kemudian digunakan untuk nonton YouTube Nela Karisma Via Valen terus niku nggih mboten barokah. Karena HP-nya digunakan untuk madorot. Jadi HP barokah atau tidak barokah itu tergantung bagaimana kemudian kita memanfaatkan. Maka kalau HP kita lebih banyak kebaikannya daripada lebih banyak madorotnya, lebih banyak kebaikannya daripada madorotnya, berarti HP kita adalah HP yang penuh dengan barokah. Atau yang ketiga, makna yang ketiga, ziyadatul khair, bertambah kebaikannya. Kebaikannya itu selalu bertambah, besok bertambah, besok bertambah, besoknya lagi bertambah. Ada kebaikan-kebaikan baru yang lahir dari benda atau tempat tersebut. Maka berarti tempat tersebut, benda tersebut adalah benda yang ada barokah. Itu poin yang pertama. Poin yang pertama tentang makna barokah. Poin yang kedua tentang barokah. Poin yang kedua tentang barokah, bahwa barokah itu mutlak ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kemudian makhluk yang memiliki sumber barokah, itu tidak ada. Barokah itu mutlak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber barokah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mencari barokah yang utama itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sumber barokah itu ada pada Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-26. Ali Imran ayat yang ke-26, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, biyadikal khair, ya Allah, di tanganmulah segala kebaikan. Maka ini sumber utama barokah itu adalah mutlak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Jarir At-Tabari beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat ini, biyadikal khair, di tanganmulah ya Allah segala kebaikan, maksudnya adalah kullu dzalika biyadika wa ilaika, semua kebaikan itu ada di tanganmu dan kembali kepadamu. Ini kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Oleh karenanya tadi kita sampaikan bahwa kebaikan itu mutlak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, poin yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan barokah kepada makhluk yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Jadi memang ada makhluk-makhluk yang ada barokahnya. Karena memang kenapa? Bukan makhluk itu sumber barokah, tetapi Allah memberikan barokah kepada makhluk tersebut. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa makhluk tersebut ada barokah, maka kita boleh untuk mencari barokah padanya. Bahasa Jawa ini apa? Ngalap berkah.
Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menitipkan barokah pada sebuah tempat atau sebuah benda, maka kita boleh mencari barokah pada benda itu, bahkan dianjurkan untuk mengambil barokah darinya. Kalau Allah sudah menetapkan bahwa makhluk itu ada barokah. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa sebagian makhluk ada yang mendapatkan barokah, dan ini tidak semua makhluk. Contoh yang pertama, contoh di antara makhluk yang Allah Subhanahu wa taala titipkan barokah padanya adalah Nabi Isa. Itu makhluk Allah, manusia, hamba Allah, Rasul Allah yang Allah titipkan barokah padanya. Ini Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat yang ke-30 sampai 31, ketika Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Isa alaihi salam ketika masih bayi ini bisa ngomong sendiri, dan Nabi Isa alaihi salam berkata, inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ini perkataan Nabi Isa ketika bayi, yaitu ketika kapan? Ketika Maryam setelah dalam pengasingannya, dalam napa niku senengane napa isolasi, niki Maryam sek isolasi mandiri, ndak ada orang sama sekali, dan ini payah, susah payah dalam kondisi yang genting karena ingin melahirkan. Bagaimana melahirkan itu dalam kondisi isolasi mandiri, bukan karena ada virus, karena ada fitnah-fitnah dari orang-orang banyak. Maka isolasi mandiri, kemudian ingin melahirkan, bersandar di bawah pohon kurma. Allah perintahkan kurmanya untuk digoyang. Bayangkan ibu hamil kon ngiyoti wit kurma, kayak bapak-bapak kon napa ngiyoti wit krambil mawon boten saged. Niki ibu-ibu sek hamil kon napa menggoyangkan pohon kurma. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya ingin melihat usaha Maryam, ya sudah goyangkan saja, dan kurma pun berjatuhan. Padahal mustahil kok ibu hamil bisa menggoyangkan pohon kurma, tapi kurma berjatuhan. Kemudian setelah selesai melahirkan, Maryam membawa anaknya ke tengah-tengah Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam dibawa ke tengah-tengah Bani Israel. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, kata Allah, maka Maryam membawa Nabi Isa yang kecil ini ke tengah-tengah kaumnya. Maka kemudian Bani Israel itu kemudian memfitnah Maryam, ini kamu berzina, kamu begini. Maryam tidak menjawab apa-apa. Fa'asyarat ilaih, Maryam hanya memberikan isyarat kepada anaknya. Bani Israel mengatakan, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, mbok kamu itu mikir, bagaimana mungkin kami bisa ngomong dengan anak yang masih digendong, masih bayi? Tiba-tiba Nabi Isa berbicara dalam buayan Maryam. Ini dijelaskan dalam surat Maryam ayat 30 sampai 31. Qala inni Abdullah, kata Nabi Isa kecil itu, aku adalah hamba Allah, ataniyal kitab, Allah akan memberikan aku Alkitab, yaitu Injil, wa ja'alani nabiyya, dan Allah akan menjadikan aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah menjadikan aku penuh dengan barokah di mana saja aku berada. Itu Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi yang penuh dengan
barokah. Sampai Nabi Isa dalam bayinya, dalam keadaan masih bayi itu bisa ngomong wa ja'alani mubaraka, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang yang penuh dengan barokah. Aina ma kuntu, di mana saja aku berada. Ambok pergi kemanapun tetap dapat barokah. Kalau kita yo, kalau ke Almanar insya Allah dapat barokah, barokah ilmu, barokah ibadah, paling boten barokah snack berkah. Kalau Nabi Isa kemana saja barokah. Kalau kita kemudian kadang tidak barokah, karena kadang kita menuju suatu tempat yang tempat itu tidak ada manfaatnya, bahkan ada madorotnya. Nabi Isa tidak, kemana saja beliau pergi, di sana beliau tetap penuh dengan barokah. Sampai kemudian Nabi Isa ketika kecil itu mengatakan wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya, dan keselamatan atasku saat aku dilahirkan, saat aku diwafatkan, dan saat aku dibangkitkan. Jadi Nabi Isa itu ketika lahir, ketika mati, kelak, ketika wafat, dan ketika dibangkitkan selalu dalam kondisi selamat. Ini Nabi Isa yang penuh dengan barokah. Maka Allah titipkan barokah kepada Nabi Isa. Itu yang pertama, contoh yang pertama di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan barokah kepadanya. Contoh yang kedua di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan barokah kepadanya, yaitu kota Makkah. Niku kota sing barokah dan menetap kebaikannya tidak akan pernah hilang sampai kiamat, barokah terus. Ini kota Makkah. Maka kalau kemudian kota Makkah itu kota yang barokah, ya cari barokah di sana. Ini tempat yang betul-betul Allah jelaskan, Allah tetapkan ada barokah. Kalau kita mau nyari barokah kemana? Ya ke Makkah, karena sudah Allah tetapkan kota yang barokah. Bagaimana cara mencari barokah di sana? Ya sholat di sana, iktikaf di sana, tawaf di sana. Itu mencari barokah di Makkah, karena sholat di Masjidil Haram, yaitu di kota Makkah, di Masjidil Haram, itu pahalanya seperti 100.000 kali sholat di Al-Manar, di masjid-masjid yang lain di dunia. Ya. Ini kota yang penuh dengan barokah. Nek parakan, nggih tergantung. Kalau banyak manfaatnya berarti barokah. Kalau madorotnya lebih banyak berarti belum barokah. Nah, tapi kalau Makkah sudah pasti barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang ke-96. Ali Imran 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka." Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah untuk manusia, yaitu Baitullah di Bakkah atau Makkah. Yang kata Allah mubaraka, yang penuh dengan barokah. Maka memiliki niatan untuk berkunjung ke Makkah itu sesuatu yang mulia. Mulia, nabung dengan susah payah hanya untuk bisa pergi ke Makkah itu mulia dan bahkan dianjurkan. Sampai kemudian Rasulullah SAW bersabda, la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh bersusah payah pergi ke sebuah tempat, itu nggak boleh. Bersusah payah pergi ke sebuah tempat itu nggak boleh, kecuali ketiga tempat: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Wah, nabung susah payah hanya untuk bisa pergi ke Bali. Ya boleh pergi ke Bali kalau manfaat, tapi jangan sampai bersusah
payah mengalahkan nafkah keluarga, mengalahkan untuk thalabul ilmi, mengalahkan untuk kok ora bayar le nyekolah ke anak kayak nabung arek goreng Raja Ampat misalnya, ataupun di Turki niko sing terkenal niko nah Kiyakiano niko nah niko ini. Tapi kalau ke Makkah bahkan boleh, khususnya di Masjidil Haram. Kenapa? Karena kota itu kota yang penuh dengan barokah, maka cari barokah di sana. Nah, kalau sebuah tempat belum pasti bahwa tempat itu penuh dengan barokah, ya hendaknya kalau kita ingin mencari barokah itu di tempat-tempat yang memang sudah pasti itu ada barokah. Itu yang kedua. Contoh yang ketiga, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala titipkan barokah padanya yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Sebagaimana tadi kita sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berikan barokah tidak hanya di tempat titik itu tetapi bahkan haulahu, di kanan kirinya. Jadi ini masjid yang penuh dengan barokah. Semua masjid barokah insya Allah. Semua masjid insya Allah barokah karena untuk kebaikan-kebaikan. Tapi ada kekhususan masjid yang penuh dengan barokah, barokahnya tidak akan pernah hilang sampai kiamat, yaitu Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Isra ayat yang pertama, yang insya Allah sebentar lagi ayat ini sering dibaca karena sebentar lagi ada Isra Mi'raj niki lah terkenal. Wah, Indonesia niku senengane ngonten. Pokoke nek enten peristiwa-peristiwa ayat dadi terkenal. Cobi pas 10 hari terakhir bulan Ramadan niku sing diwaca lak kata-katae inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pas musim haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Cobi pas Ramadan paling kathah ayat sing diwaca napa? Kutiba alaikumus siyam niku lak sekat ibaratnya setiap hari kita dengar. Nah, niki kemungkinan sebentar lagi akan terkenal. Ini barokah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu tempat yang barokah, maka cari barokah di sana. Oleh karena itu bersusah payah nabung hanya untuk bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa itu boleh. Hanya untuk berkunjung ke Al-Aqsa, ke Masjid Nabawi, ke Masjidil Haram. Tak rasan sholat di sana rasanya seperti apa? Ya, itu karena masjid yang penuh dengan barokah. Contoh yang keempat, di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan barokah, Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada satu malam yang penuh dengan barokah, mubarakah, penuh dengan barokah. Saking barokahnya sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, ini malam yang barokah, maka cari barokah di sana. Kalau kita tahu bahwasanya Lailatul Qadar itu penuh dengan barokah, ya ngalah berkah. Cari barokah di sana. Dengan cara apa? Menghidupkan malam dengan ibadah kepada Allah, baik dengan tadarus, baik dengan qiyamul lail, baik dengan sedekah maupun dengan cara-cara ibadah yang lain. Itu yang keempat, nomor 5 niku. 4. Yang kelima, di antara
makhluk Allah Subhanahu wa taala yang menghadirkan barokah waktu pagi. Itu barokah karena sudah didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berikan barokah kepada umatku pada pagi harinya. Maka setelah subuh niku ampun tarik selimut malih, njur amblek malih, ampun. Karena justru napa habis subuh itu waktu yang barokah. Napa malih habis subuh langsung lanjut berjalan menuju masjid Al-Manar ngaji. Nah niku barokahnya berlipat-lipat. Wis subuhan kemudian berjalan itu dinilai sebagai sebuah pahala. Berjalan itu maksudnya berjalan naik motor sami, kemudian sampai ke masjid iktikaf mendengarkan ilmu, itu insya Allah kebaikannya berlipat karena waktunya waktu pagi. Nah, ini waktu yang penuh dengan barokah. Yang kelima. Yang keenam, di antara contoh makhluk yang Allah Subhanahu wa taala titipkan barokah kepadanya yaitu hujan. Itu barokah. Kalau hujan itu barokah berarti tidak mungkin hujan bisa mendatangkan masuk angin. Maka agak kurang pas ketika ada seorang ibu ngandani anaknya, "Le, ojo udan-udanan engko masuk angin." Laung hujan itu barokah mosok saged masuk angin? Tidak mungkin. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kebaikan padanya, ya tidak masuk angin. Mosok barokah kok tadi masuk angin? Nyatane baruku ya masuk angin ke? Nah niku lebare niku mergane njuk kademen. Baru udan-udanan niku lajeng kademen anyes. Ah niku sing marai masuk angin. Tapi air hujannya tidak mungkin dapat masuk angin. Mendatangkan masuk angin itu tidak mungkin. Air hujannya itu, karena air hujan yang mendatangkan barokah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Qaf ayat yang ke-9. Qaf ayat yang ke-9. Wa nazzalna minas samaa'i ma'am mubaraka, dan kami turunkan air hujan dari langit mubaraka. Napa? Yang penuh dengan barokah. Sampai kemudian ada terapi katanya, tapi niki ndak tahu nggih benar atau tidak, saya ndak tahu, perlu diteliti ulang kebenarannya. Konon katanya seorang suami dan istri yang menikah bertahun-tahun tapi belum dikaruniai putra, konon katanya salah satu terapinya adalah dengan hujan-hujanan bareng. Jarene bener nama mboten ngertos niku, kula namung pernah mendengar, betul atau enggak tahu. Nggih paling mboten bar udan-udanan niku njuk kademen. Nek pun kademen biasane nggih ngoten. Iku hujan mendatangkan barokah. Contoh yang selanjutnya, contoh sing pinten niku mboten ngertos. 7. Di antara makhluk yang Allah titipkan barokah kepadanya kurma, niku barokah. Sampai kemudian Rasulullah SAW itu anjurkan kita kalau buka puasa itu pakai kurma basah. Kalau nggak ada kurma basah, pokoknya kurma kering. Kalau nggak ada kurma kering, air putih. Air itu sampai Rasul mengajarkan kita bagaimana sunnahnya ketika berbuka puasa. Maka di antara sekian banyak makanan itu cari kurma. Ora ono, nggih pun toyo petak. Nek niku mesti enten. Jangan mencari yang lain dulu. Apakah nggak boleh? Nggih boleh mawon. Tetapi sunnahnya kurma atau air putih. Saniki kurma niku lak kathah teng Indonesia niku mboten enten wit kurma niku enten kathah nggari tumbas.
Nah niku kurma. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari, Inna minasyajari lama barakatuhu kabarakatil muslim. Sesungguhnya ada satu pohon yang barokahnya itu seperti barokahnya seorang muslim. Hiyan nakhlah, yaitu pohon kurma. Itu barokah. Anak pohon yang lain, ya insya Allah tetap barokah kalau digunakan untuk kebaikan. Tapi ini memang sudah disebutkan di zatnya itu ada barokah, maka kita cari barokah di kurma. Bagaimana cari barokahnya? Nanti insya Allah. Ini diantara contoh-contoh keberkahan, diantara contoh-contoh benda yang ada barokah, maka cari barokah di sana. Oleh karena itu poin yang keempat, poin yang pertama tadi apa? Makna barokah. Poin yang kedua, barokah itu mutlak ada di sisi Allah. Poin yang ketiga, Allah menitipkan barokah kepada sebagian makhluk. Nah poin yang keempat tentang pembagian barokah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, khusus poin ini perlu perhatian karena salah memahami bisa salah cara kita beramal. Apa? Bahwa barokah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama barokah zat, yang kedua barokah maknawi atau barokah dzatiyah dan barokah maknawiyah. Mengetahui ini penting karena berkaitan dengan bagaimana cara kita mencari barokah. Yang pertama adalah barokah dzatiyah atau barokah zat, yang kedua adalah barokah maknawiyah. Contoh barokah zat atau barokah dzatiyah nopo? Kurma. Ini ku barokah zat. Artinya yang penuh dengan barokah itu, yang harus kita manfaatkan kebarokahnya itu adalah zatnya. Maka bagaimana cara kita mencari barokah dari sebuah kurma? Ya dimakan. Itu cara kita mencari barokah dari kurma, dimakan kurmanya. Itu cara kita cari barokah dari kurma. Bukan kemudian kurma itu dibuntel plastik, digantung nang omah, kemudian kita mengatakan men omah kiye ono barokah. Lah kok ngono? Lah Rasul kuwe ngendika nek kurma kuwe barokah. Dadi nek omah iki tak wahi kurma, tak gantungke nang kono kae, berarti engko iso nulari sak omah dadi ono barokahe kabeh. Itu keliru. Kenapa? Karena kurma itu zatnya yang barokah. Maka cara kita mencari barokah di kurma bagaimana? Manfaatkan zatnya, makan. Itu cara kita mencari barokah dari kurma. Nawale air zam-zam. Maka bagaimana cara kita mencari barokah dari air zam-zam? Ya diminum. Mboten kok njuk air zam-zam ini ku lebokke plastik, napa lebok botol, botole cemplungke nang sumur. Wah, sak sumur men, banyune kaya air zam-zam, kabeh barokah kaya air zam-zam. Ya ndak bisa. Karena air zam-zam itu barokahnya adalah barokah zat, maka diminum. Karena barokahnya adalah barokah zat. Dan yang lain-lainnya. Kalau kemudian barokah yang secara umum tidak barokah secara khusus, jeruk misalnya, jeruk, kemudian apel dan buah-buahan yang lain, itu barokah. Yang kedua barokah maknawi. Contohnya adalah kota Makkah, kota Madinah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi. Itu barokahnya barokah maknawi. Maka cari barokah di sana bagaimana? Datang ke sana, iktikaf di sana, sholat di sana,
baca Quran di sana karena insya Allah pahalanya bisa berlipat. Ini penuh dengan barokah. Cara mencari barokah di sana seperti itu. Ka'bah itu barokah. Bagaimana caranya mencari barokah di sana? Ya ditawafi, dikelilingi. Itu cara mencari barokah di sana. Bukan kemudian dengan cara ambil tanahnya, sangu gobali, juk kapake simpen nih menduwe barokah nek nggo kiye. Nek lunga-lunga mesti ono manfaat. Iso omahe nek ditembaki ora mempan, nek di nek gembol lemah Makkah kowe engko nek di napa jiwit ora lara, dislentik ora kodal. Hendak. Jadi Makkah itu barokahnya adalah barokah napa? Maknawi. Mencari barokah dari kiai itu wajib dengan cara apa? Barokah maknawi. Lalu bagaimana mencari barokah dari kiai? Datangi kajiannya, cari ilmunya, minta nasihatnya, minta doanya, minta wejangan-wejangannya, cari ilmunya. Itu mencari barokah dari seorang kiai hingga kita mendapatkan barokah darinya. Maka mencari barokah dari seorang kiai, seorang ulama itu wajib. Tetapi yang dicari itu adalah barokah maknawi, bukan barokah dzatiyah. Saged difahami nggih, mana barokah dzatiyah dan mana barokah maknawiyah. Artinya apa? Bagaimana kita memahami mana barokah zat dan mana barokah maknawi itu menentukan bagaimana cara kita mencari barokah dari sesuatu hal tersebut. Kalau barokahnya adalah barokah zat, ya kita gunakan dari sisi zatnya. Kalau barokahnya dari barokah maknawi, maka kita cari barokahnya dari sisi maknawiyahnya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sampun jam 7 langkung. Mohon ngoten mawon, salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk senantiasa menetapi jalan yang lurus, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidup kita, memberikan kita kehidupan kita hidup yang penuh dengan barokah, sehingga kelak Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surganya dan senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.